Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan melakukan percobaan membuka pintu dengan 3 cara, yaitu pertama pada gagang pintu, yang kedua pada tengah daun pintu, dan yang ketiga pada bagian yang dekat dengan engsel. Nama percobaan: membuka pintu dengan 3 cara. Tujuan percobaan: untuk mengetahui momen gaya dalam kehidupan sehari-hari dan perbedaan membuka pintu dengan 3 cara. Nama praktikan: Dina Maria Soleha, Guru Pembimbing. Neneng Isna Muharromah S. PD. Apa yang terjadi saat kamu membuka atau menutup pintu? Pada saat kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya atau F, maka pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engsel. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar kamu telah mengaplikasikan torsi. Apa itu torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Lalu, apa hubungannya momen gaya atau torsi dengan letak gagang pintu? Nah, bayangkan engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen atau D. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Kira-kira bagaimana rasanya ya? Untuk alat dan bahannya sangat simpel, hanya pintu dan juga tangan. Pertama, pada gagang pintu. Letakkan tangan pada gagang pintu. Lalu, dorong atau tarik pintu. Kemudian, rasakan apa yang terjadi. Kedua, pada bagian tengah daun pintu. Letakkan tangan pada bagian tengah daun pintu, lalu dorong atau tarik pintu, kemudian rasakan apa yang terjadi. Dan yang ketiga, pada bagian yang dekat dengan engsel. Letakkan tangan pada bagian yang dekat dengan engsel, lalu dorong atau tarik pintu, kemudian rasakan apa yang terjadi. Hasil pengamatan atau data pada gagang pintu. Saat kamu membuka atau menutup pintu pada gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, maka pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu berjauhan, yang berarti nilai D besar. Pada tengah daun pintu, jika kamu membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya di bagian tengah pintu, maka pintu akan sulit terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat, yang berarti nilai D kecil. Pada bagian yang dekat dengan engsel, ketika kamu membuka atau menutup pintu di bagian yang sangat dekat dari engsel, maka pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang sangat dekat, yang berarti nilai D kecil. Jadi kesimpulannya, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin besar dan pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Sebaliknya, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin kecil dan pintu lebih sulit terbuka atau tertutup. Cukup sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.